Saya pikir kenapa ya balap di lokal sama saya bawa balap di Thailand kurang lebih sama. Masa sih bos? Kurang lebih sama. Kosnya? Kosnya. Dila, Komeng, siapa lagi ya? Yang luar nggak ada nambah lagi, Thailand? Mungkin ada. Malah harusnya IDC ini balap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Beer Chamber atau apa namanya bos? Dragon apa tadi? Dragon Chamber. Dragon Chamber sebenarnya. Tapi kok di map namanya Beer Chamber? Sempet ganti nama jadi Beer Chamber. Cuma memang di depannya belum diganti. Nah, hari tapi masih ini Dragon Chamber. gue berkesempatan ketemu dengan Bos Canglap di kantornya yang sebenarnya juga nggak selalu setiap hari sih dia kemarin. Cuma jarang. biar tahu memang. biar tahu warungnya sini ya. Ini ada tempat bar dan resto kayaknya. Bar resto ini. Bar resto ya. Bar resto. Lokasinya di daerah Cakung, nyaman, nggak terlalu jauh buat teman-teman apalagi yang untuk daerah Jakarta Timur, Bekasi, Kelapa Gading. Ke sini tuh kayak nyaman banget. Iya. Tadi gue dapat dengar bocoran juga ada beberapa teman-teman anak motor yang ke sini kan. Banyak banget. Ternyata gitu, gue baru tahu. Tapi lu nemuin mereka langsung apa? Kalau Adit Bolang. Oh gitu. Sering banget di sini. Oke. Tadi gue nggak tahu kan ini siapa. Terus gue kaget, gue ketemu dia di Sentul waktu gue belum kenal kan. Lah gue ketemu di sini gue bilang. Pas waktu itu ada si Cipoy. Itu si Happy Turtle kok. Oh jadi ngobrol-ngobrol gitu, jadi dekat ini. Lah yang menarik adalah akhirnya gue melihat gitu salah satu gurita bisnis mungkin yang Bos Erik jalankan selain ada workshop di Harley kalau nggak salah. Iya, ada percetakan juga sebenarnya gue. Percetakan juga ada ya? Printing ada. Oh, ada printing. Ada pabriknya. Printing dan ya ini salah satunya. Bar lah ini. Resto. Terus juga dalam waktu dekat yang kemarin seri 1 sudah dijalankan. Drag bike IDC. Bukan. IDW. Bukan yang Bos bikin. Oh, Indramayu. Iya. Nah, kemarin kan seri 1 udah nih Bos. Terakhir gue ngonten sama Bos itu bahwa waktu itu akan berjalan tuh seri 1. Iya. Baru mau ya waktu itu nggak salah. Baru mau. Sudah berjalan nih sekarang. Iya. Kalau nggak salah kan waktu itu agendanya 2 atau 3 seri. 3 seri rencananya. Nah yang kedua ini akan di mana rencana Bos? Di Tasik rencananya sih. Setelah kemarin pertama di Indramayu. Kedua Tasik. Ketiga ini kita masih pilih-pilih, masih belum tahu di mana. Nah kalau dari yang udah berjalan di seri 1, gimana Bos menurut Bos? Prospeknya dari sisi bisnis deh. Kalau bisnis kemarin dibilang untung, ya nggak untung. Karena kita kan ngejor di hadiah gede, non kuota, lebih ke fun ya, lebih buat peserta tahu nih kita bikin event tuh bagus gitu loh. Biar orang tahu dulu kita siapa sih sebenarnya gitu. Ya, itu kayak karena dibilang kan kita benar-benar baru banget di bikin event balap ya maksudnya kan. Terus kayak ya udah kan kemarin jadi pelajaran ada yang kurang-kurang kita pelajari. Yang penting kemarin berjalan lancar banget, eventnya udah oke lah. Nggak ada accident kan Bos? Nggak ada. Yaudah. Semua hadiah kita keluarin sesuai dengan apa yang kita janjikan. Yang menarik tuh itu teman-teman. Jadi ketika penyelenggara dia mau membuat non kuota istilahnya. Nah itu kan waduh itu ngeri-ngeri sedap. Itu berarti gini, sebelum event itu berjalan itu IO udah megang duit dulu tuh buat hadiah kan, intinya kan gitu Bos. Kalau enggak kan repot, kita ntar di kejar-kejar orang kita nggak bayar. Sampai apa segala macam kan. Kayak hadiah motor kita langsung udah siapin, motornya langsung ada, langsung bawa pulang, pokoknya nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Seri kedua nih ada ngeri, apa Bos hadiahnya? Rencana mobil. Ini yang pada bilang, lu gila ya katanya. mau buang-buang duit atau mau gimana katanya. Rencana mobil sama NMAX-nya 2 rencananya. Kemarin kita ngobrol, kita gede lagi nih. Mobil sama NMAX gitu. Itu kan baru 201 ya Bos? Iya. Kenapa nggak bikin sih Bos 402-nya kan Bos? Tasik kita 402? Ada. Nah nanti untuk seri 2-nya? Seri 2 Tasik ini akan ada 402 sama 201. Kemarin yang Indramayu malah cuma 201. Nah, iya itu dia maksud gue. Iya. Karena kan kalau di Indramayu kendala di tracknya kurang. Evaluasinya apa sih Bos selain track? Kalau kemarin tuh temen kan karena dia deket sama wilayah-wilayah Indramayu lah, dia kenal pengurus IMI dan lain-lain, terus direkomendasi untuk bikin di sana. Akhirnya udah bikin di sana, ya udah saya pun kan kemarin lagi di Thailand juga jadi nggak tahu kan. Terus ternyata emang animonya mereka lumayan, kita posting mereka mau ikut rame. Terus kayak kan saya sendiri kan pengen ikut, cuma nggak punya 201. Lah itu rencananya bukan udah lagi garap juga Bos? 201? Lagi garap 201.
ntar dulu maksud gua, kalau itu dimainin ntar ribet yang lain. Takutnya Oh iya, sendiri. Tadi bilang, wah lu mau cari duit sendiri di event sendiri. Biar jalannya dulu. Tapi kan juara umumnya kan harus ada semua kelas. Iya benar. Cuma gua nggak akan bisa dapat apa-apa juga. Berarti emang belum ada keinginan bikin full kelas ya, Bang? Belum lah, terus lah. Waktunya juga sih ya. Iya. Itu Kan emang. kayak, ya kelihatannya mah gampang kan, lu tinggal beli motor jadi ya. Tapi kan setelahnya kan kayak ngurus anak tuh. Bener. Nggak cuman kita, iya lah. Kalau kita beli langsung ngawain, mau gue beli semua. Masalahnya kan itu, maintenance yang repot. Lalu untuk di seri 2 ini di Tasik harusnya secara jumlah peserta pun akan jauh lebih Pasti jauh lebih banyak. Karena hadiahnya juga kalau menurut Gede. gua ya udah memenuhi syarat lah. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir. Kalaupun memang jumlah peserta di setiap kelas itu belasan, tetap keluar. Itu kayaknya. Yang rencananya untuk Tasik kita kasih non kuota lagi, sama kayak Indramayu. Kalau bisa mah sampai akhir tahun di full seri Mungkin ini. deh, ya kalau sanggup kita bikin. Sanggup bos, sanggup. Yakin gue sanggup. Tim saya dulu yang ngap. PDE dulu, Pede dulu. Iya, boleh sih. Siap. Lo digandeng, lo datang kagak lo. Iya, aduh. Oke, makanya besok nih gua gandeng. Walaupun si Mangap. Ini emang brengsek nih. Lu nih kalau nih seri 2 nih bos, Mangap nih bos. Pasti gua pakai. Jer, lu cari peserta yang banyak. Wih. Tenang, yang penting dia menarik mah pasti banyak. Iya. Pasti ntar gua langsung gua pakai lah. Nggak mungkin enggak lah, Bang. Lu, Mangap. Ya, Pokoknya lu siap. pasti lah. Lalu begini bos, banyak juga yang DM ke gua sebenarnya. Drong, coba lu temuin Om Rifat masuk melalui Bos Bacang Balap. Wow. Tuh ada tuh ngomong kayak begitu, buset gue bilang nih, iya sabar Om, ntar Ogut kalau ada waktunya gitu. Nah, Boleh. gue sih, gue sih nggak meminta kayaknya krut nih, udah sampai mana progres itu segala macam, bukan. Cuman kan teman-teman kemarin juga sempat ngikutin ya apa yang akan Om Rifat lakukan. Lalu Om Rifat sempat berhubungan yang ngobrol bareng. Erik, Iya. sama Kohans dan Iya. segala macam. Lah, boleh nggak si bos kita tahu sedikit kisi-kisinya itu mungkin sudah ada progres kah atau apa sih agenda besar? Belum sempet ngobrol. Ah. Karena kemarin pas dia pulang dari Thailand, kita balap. Dia pun ada agenda balap. Terus dia kemarin langsung ke Perth kalau nggak salah, apa ke Melbourne, Ke ke Australia kan. Sana lagi Iya, survei. ngeliat lagi. Pulang sini dia balap, terus main sakit. Gitu. Belum sempat ada ngobrolan yang santai, kita ngobrol gini nih, belum nih. Jadi kalau dibilang progres belum tahu. Emang masih belum ada gimana ya, masih sama-sama masih ini sih. Nyari lah ya, masih nyari, riset lah ya. masih riset terus. Cuma kalau memang itu terrealisasi pada akhirnya, bukankah itu jadi kabar yang baik buat semuanya? Wah, Bos? iyalah. Kalau itu mah keren banget tuh jadi. Sebenarnya Bos Erik ini tahu banyak, cuma dia bagi terlalu banyak karena belum waktunya kayaknya. Dan bukan kapasitasnya. Oke. Untuk gue menjelaskan itu. Padahal dia tahu banyak nih. Dia tahu banyak. nih. Nggak mungkin dia tahu. Iya, kita nggak boleh melangkahi lah. Kita Mainnya harus jauh banget ya, mainnya jauh. iya, kita harus hormatin gitu. Ya kan? Iya. Kalau dia bilang, "Oke, lo boleh ngomong," gue ceritain semua. Kalau gue ceritain kan nggak enak. Tapi kalaupun jadi ini pasti ada sesuatu hal baru nih kayaknya. Wah, Bos. pasti bagus banget. Banget bagusnya. Iyalah, pasti. Gue lihat lah, bukan yang ngeliat, pasti gue lihat apa yang dia mau bikin. Wah, itu bakal keren banget. Jadi teman-teman sabar dulu aja. Sabar ya, bukan yang nggak mau dikasih tahu Ya. nih. Karena semuanya juga masih Ada dalam proses. Tempat mungkin. Kan nggak enak kalau kita terus- gembor-gemborin ya. ternyata nggak jadi sesuai apa yang itu kan, ntar malah Om Do nih gitu, ngomong doang nih gitu kan. Tahu sendiri netizen kan mulutnya kan. Ya, kalau ada netizen yang ngomong begitu berarti dia nggak tahu kapasitas Om Rifat. Bos. Iya, betul. Gue dari zaman babenya masih Ada balap. daftar tuh gue ke Iya. Deplu dulu zaman TPM. Kita kan dulu kan balap kan Iya, ke sana makanya. sendiri langsung. Kalau gue pikir sih yang ada project mungkin yang dinaungin sama Om Rifat tuh gue rasa sih akan jalan ya. Ini pasti akan berjalan. Cuman kalau kapan mulai pembangunannya ini yang belum tahu. Gitu loh. Ya nggak enak lah untuk diomongin. Ntar kalau emang tercapai kapan kalau si Rifat udah mulai agak senggang, gue coba telepon ngobrol. Siapa tahu dia udah mulai mau cerita-cerita lagi nih sampai mana, apa dia mau masih ada survei lagi juga kita nggak tahu. Kalau main Thailand dia baru udah hampir ke semua sirkuit sih, cuma Buriram doang yang nggak
Karena terlalu jauh dia bilang beneran. Iya, untuk yang di sekitaran Bangkok. Iya, karena kan dia ngerjainnya kan bukan cuma untuk motor, untuk mobil. Mobil juga ya? Iya. Iya, makanya itu yang jadi proyek besar. Tapi yang pasti kemarin yang dia udah ngobrol sama gua adalah gua udah lihat yang dia akan bikin tuh kita bakal proper banget. Dia akan si Omnivot bikin bener-bener memperhatikan si owner, si tim, pokoknya dibikin nyaman deh. Udah pasti itu kisi gitu. Pokoknya akan nyaman kita main di sini. Oke. Terus itu berarti kita hold dulu berarti. Ya, hold dulu lah, Mungkin itu nggak enak. nanti gitu akan dilanjutkan. Iya. Mungkin bisa jadi Om Erik, Bos Erik akan Tapi kita bisa pembahasan ajak itu- podcast bareng. Bisa. Nah, ntar aku coba gue sampein. Oke. Lalu gini, Bos. Yang terjadi di Canglap sendiri di motor bacang balap begitu, itu Ninja kemarin sempat diposting tuh, nggak ada yang mau ajak main. Itu Terus karena tiba-tiba gue di tag juga, dia tahu ceritanya nih. Gimana ceritanya urusannya gue bilang nih. ya kan biar rame aja. Habis gimana ya? Nggak ada kerjaan, nggak aku kayak sedih banget. Lumayan kan ya ini kan taruhan nggak melulu kayak bukan yang kita cari uang ya. Bener. Gue cuma butuh adrenalin nih gitu, pengen balap. Satu IDC motor gue udah semangatnya banget tuh perdana, malah nggak jadi balap ya. Gue ketemu di sirkuit kan. Gue udah Gimana, Bos? Oke, abis ini. Bener abis ini. Oke. Iya, gue sampai pulang mandi, wah main dulu deh gitu, seger kan, sampai kagak jadi. Begitu balik aja. Aduh, itu kan lemes ya, itu aduh. Udah nyeting kita di tempatnya Depok. Iya kan kita Gue bilang nyari konten apa kan. Bos? Kakak, ini pokoknya motor gue main. Ebonnya aja tuh sampai pengen banget. Sampai waktu udah gelap, dia sampai bawa motor sendiri ke sirkuit. Dia ngeliatin, oke bisa, dia bilang dia mau bawa. Dia sepengen itu bawa motor gua waktu itu, dia bilang. Kenapa nggak bisa? Dia bilang bisa, cuman kan karena peserta lain bilang nggak mau, ya udah kita bisa apa kan? Ya kita nggak maksain. Ya, Karawan juga nggak ada yang mau. Kalau gue pikir sih, Aduh. nggak usah ke situ juga deh, Bos. Iya. Udah biarin kalau ada event, Bos juga lagi ada waktu, teman-teman Main, dari Tekno udah juga gitu mau, aja. udah, berangkat aja. Iya, gitu aja lah sekarang ya, kayak. Berarti seri 2 IDC, seri 2 Jadi saya absen. 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 Seri, Sebenarnya emang ada kerjaan, terus emang di Bali juga. ya Bos, mungkin hari apa? Besok Bali Bos, Senin? Senin, Selasa? Senin. Senin. Jadi Canglap nggak tampil di IDC, Nggak ada- mungkin, nggak tapi ada. teman-teman Tekno berangkat ya? Berangkat semua. Ah, Justru berarti- malah ada yang baru-baru. Gitu ya? Ada. Aku belum update nih. Kan? belum update nih. Malah ada yang baru. baru lagi ya? Ada yang baru. Ada yang baru. Ada 2 apa 3 motor baru. 2 atau 3 motor yang baru. Iya, 3 baru. Tapi kelasnya sama, itu aja. Cuman ya ownernya baru. Ya. Owner baru. Bahkan gue pun belum kenalan, belum tahu. Oke. Cuman udah pasti baru lah. Ya, biarlah itu berjalan dulu. Ntar lihat aja langsung di sana. Oh, siapa Ganti-gantian, yang motornya mana aja, ini kan beda-beda semua nih. Ganti-gantian lah. Iya, ada Jadi beberapa. yang lain supaya kebagian semua. Biar kebagian semua. Kalau nggak begitu, Walaupun gue belum kebagian loh. udah kan lu udah jalan Bos kemarin Jalan dong ke sana. di Santika ya kan, Iya, lala lili aduh. lala. Gara-gara itu kan jadi nggak ada yang main. Udah muncul time, nggak jadi balap. Coba kalau time nggak muncul, mungkin lebih enak. Kalau time yang muncul nggak jadi balap, aduh. Ya kan itu ada latihan bebas, jadi waktu itu Iya, misalnya latihan pagi. bebas, iya jam 10 apa setengah 11 Iya. gitu. Boleh dicoba, tapi time-nya kelihatan. Kelihatan. Lah kan GG. Sebelum 4 standar bebas. Udah nggak ada yang mau. Nah, gue pikir saat itu gue ngobrol sama Arif juga yang ketika latihan bebas sama yang di race nanti itu akan sama, Ya kurang lebih pasti sama lah. Iya. Malah bisa. lebih kecil. Iya, lebih kecil. Karena si Airborne-nya belum full. Oh iya. ya dibilang cuma 75%. Cuma 75%. Buset gue bilang. Buset, ini Dari berapa? dengan realnya motor sebenarnya dia baru gas 70%. Karena cuma nyoba, dia mau ngerasain doang. Itu itu Airborne. nyobain doang 113 60 kita berarti gue brengsek juga nih. Gimana Itu ceritanya dia makanya kan? aduh, udah nggak jadi balap. Time-nya dimunculin, udah bubar semua dah. Dapat rekor best time kagak. Iya. Iya. Capek. Iya, udah. Yang penting udah ketahuan tuh motor kan. Bukan bungkus konten. Karena kan digosipin motor konten. Waktu awal gue muncul ini gue dibilang cuman konten. Ah, emang gitu ya? Iya, dia bilang motor konten nih mah. Waktu-waktu belum tahu motor ini kayak apa sih gitu kan. Ya belum aja. Biasa lah, netizennya begitu. gitu. Biar aja bos. Iya. Toh juga lu ngeriset tetap ngeriset Iya, aja. dia itu jalan lah. Gak ada urusan. Gak ada urusannya. Bahwa apakah Kohans dengan
perolehan time segitu udah cukup? Wah, Kagak. Kemarin gue ngeliat statusnya bos Ayak 15 set dia beli, gue nggak tahu dia buat motor apa lagi tuh. Kalau Kohan nggak akan pernah stop riset. Dan dia orangnya tipe nggak pernah puas. Iya sih. Wah, itu yang gua salut dan kita aja disemangat nontonnya. Iya benar. Mekaniknya nggak pernah puas. Menurut menurut kita dulu kenceng banget nih. Enggak, masih bisa lagi dia. Jadi emang dia mungkin menurut dia ini motor nggak ada batasnya, terus nggak ada limitnya gitu. Ya selagi spare partnya kuat aja. Iya. Kalau secara hitungan sih menurut Ogut pas dia udah ngitung ini harusnya bisa ngasilin Betul. misalnya HP-nya sekian. Iya. Cuma kan kadang-kadang kalah di mana? Kalah di spare part, Iya. bukan salah di Kemarin kan yang hitungan. bikin ramai lagi kan yang di dyno sendiri. Iya, sampai kelewat. Dia. Ancol ya. Ngap? Dia yang buka sendiri itu dyno tuh kan. Apa mesin rusak. Orang kita tutupin dia buka sendiri dyno. Iya, Itu- itu nggak apa-apa. HP-nya waduh gawat itu kemarin. 60 berapa Ngap? Ya 50 batasan mesin dynonya. Itu 50 sekian udah kacau. Rusak. 65 kalau nggak salah. 62 apa 65 ya? Iya, 65. 62 ya? 62 kayak seinget gue 62. Ya itu kan udah waduh, udah mungkin gua itu mah. Nah, itu juga sudah berjalan. Lebih kepada begini sebenarnya, Bos. Nggak tahu ya ketika saat ini Bos mungkin udah ngerasa ada titik jenuh nggak sih? Ini motor gue nggak main-main, ini Jenuh. juga begini. Nah, ya itu kan antisipasinya gimana? Apa ya bikin event itu ya? Iya, Yang akhirnya ya kata-kata udahlah gua. bikin event sendiri sampai gue bilang kok sama Hanan berubah deh gue bilang start bebas deh, lu bikin yang lain deh. Gue main apa nih? Karena gue bosan nih gue balap Serang enggak ya kan, di balap yang resmi juga ya gitu-gitu doang gitu loh. Lemper balap tuh Bos gimana, Bos? 201 besok balap tuh. Oh. Itu project sama temen lah. Oh gitu. Tetap beda urusannya berarti ya? Beda. Di Kohan tetep- juga? Kohan. Tetep di- Ninja juga. Iya. Ebon pun yang bawa. 201. 201. Cuma belum tampil. Besok IDC. Oh itu ikut, lemper itu Ikut, ikut? ikut. Itu salah satu peluru baru dari Tekno kali ya? Iya, IDC 201. 201. Ebon yang bawa. Berarti mereka datang lagi nanti nih? Datang tanggal 29 rencana datang. Nah, terus gini Bos. Kalau seri 2 ini Bos mungkin bilang nggak ngikut. Seri 3 kemungkinan gitu atau enggak? Ikut. Itu kan yang jedanya cuma seminggu itu Bos. Kan Seri nggak 3. boleh kan, korusnya ini kan jedanya itu kejurnas sama event balap nggak boleh seminggu. Enggak, maksudku yang di IDC sama IDW itu kan nanti Kan jadi harusnya sekarang nih. cuman seminggu kan, tapi iya nggak boleh kan? Postpone. Iya. Dia ditunda, mundur di Juli seingat aku tuh. Nah itu juga nggak boleh tuh. Aturan dari IMI adalah IO balap nggak boleh seminggu setelah atau seminggu sebelum kalau nggak salah. Untuk ke Jurnas. Iya. Dan setelahnya ke Jurnas atau sebelumnya ke Jurnas. Kalau misalkan dua-duanya ke Jurda, Kalau IDC kan udah ke Jurnas kan? IDC udah ke Jurnas. oh, IDC itu udah ke Jurnas. setingkat. Iya, emang dibilang ke Jurnas drag bike IDC itu. Jadi kalau lihat di kalender IMI, dia itu ke Jurnas drag bike si IDC ini. Gua kan ada kalender IMI tuh, gue lihat tuh. Ya, ke Jurnas ya itu udah IDC. Karena buat antisipasi kan, gue yakin nggak cuman bos Semua seri tim doang. owner Pasti pastinya. orang juga langsung jerit kan, Kelabakan bisa tuh. seminggu, gila. Antara pulang juga nanggung ya, pulang nyampe hari Capek. Selasa, Iya. Rabu. Masa udah jalan Kamis lagi balik? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nginep di hotel sana juga ya akomodasinya juga lumayan. Benar, akomodasi lumayan. Ya itulah balap. Nah makanya itulah, kalau bisa mencepet itu punyanya proyeknya Mas Rifat Ya, itu. Kalau itu jadi gue rasa itu akan terfokus di situ Bener, tuh. bener. Itu tuh kayak itu jadi jalan keluar juga Iya. tuh. Dan Solusi lah. iya, dan kayaknya sih kalau itu jadi kayaknya kan nggak cuma sirkuit doang ya, mungkin penginapan, rumah Semua makan. akan disiapin karena kan Pasti kan. kalau kita mau bikin sirkuit minimal ya kan fasilitas umumnya kita harus siapin dulu. Fasilitas publik juga kita siapin, hotel lah, rumah makan minimal. Iya, bos. Atau ya apapun itu kita harus siapin dulu lah, rumah sakit kalau emang dekat, kalau jauh kita harus ada bikin Iya, mesti minimal dipikirin juga klinik. tuh, ya. Iya karena itu kan harus dipikirin. Walaupun emang kelihatannya cuma kan drag bike ya bahaya tetap namanya balap apapun Bahaya itu. bos, minggu Mau lalu sepeda kita kayak- musibah tuh sendiri. Iya, event yang ngancol kan. Iya. Padahal bukan balap itu.
Bukan lagi balap ya. Dia lagi nyeting malah namanya musim. Banyak lah yang disiapin lah kuala si Rifat. Terus gini bos, yang terjadi sekarang banyak teman-teman juga dari nggak hanya di Tekno ya, dari daerah tuh sudah mulai berangkat semua ke kayak Mas Wawan Abakura, setahu Ogut mereka teman-teman dari Tridharma Abakura itu nanti Juli kalau nggak salah mereka akan ke Malaysia. Lah kalau concern di Tekno sendiri kan kemarin Ogut sempat lihat di sosmed ada Ko Ergus, Ko Hans, sama Om Arif itu ke Filipina atau ke Thailand juga kalau nggak salah deh, mampir itu. Mungkin Bos Erik tahu apa yang jadi misi mereka di sana. Kalau ke Filipina itu kan kemarin harusnya udah semua temen udah tahu lah ya. Mau main kan sama di Yuson itu. Ya, Yuson di sana kan. Di link angkanya kalau nggak salah udah fix deal jadinya di 5 juta peso minimal. 5 juta peso tuh kurang lebih hampir 1,3 M ya. Home away nanti. Nah itu nggak tahu. Yang pasti 201 dan dia mau di Filipina. 201. 201. Bukan 402. Itu kemarin misinya ya Han-Han sama Om Ergus lah. Iya, Itu kemarin emang lewat Om Ergus yang buka jalan untuk ke Filipina kan banyak kenalan tuh. ya kan kalau emang Bos Ergus itu kan emang Main di dia Filipina. ngurusin Ya, emang makanya kan dia jalan sama Han-Han kemarin untuk ngomongin itu. ya, Sebenarnya kita maunya ya friendly match yang kecil pikirannya kan. Kita nggak nyangka segede gitu dia maunya. Yang tadi dia bilang ya minimal 2 juta peso apa 2 juta peso apa 5 juta peso gitu. Kalau itu berarti kita belum tahu juga nih dari Tekno siapakah yang akan berangkat, engine-nya, motornya. Oh, motornya mungkin yang diprioritasin ini motornya RTP. Oh, oke. Mungkin. Tapi kan kalau Han-Han selalu kan pasti semua based on dyno dan time. Nyeting, mana yang paling bagus itu yang berangkat. Biasanya gitu. Tetap Ebon juga. Tetap kalau mereka pakainya Bank, kita pakai Ebon. Oh, kalau Yuson pakainya Beng Bunho, Kita pakai Ebon. emang ada opsi lain ya? Kalau mereka mau pakai lokal Filipina, kita pakai lokal Indonesia. Wah, ya itu yang seru tuh. Iya, Nah. sebenarnya itu. Kemarin kalau nggak salah mereka pakai Beng Bunho. Oh, udah nyaman di sana. Kita pakai kan? Ebon. Udah pasti kalau itu. Tetap di Filipina berarti. Dan ya, Ebon Bos? juga udah tahu juga, kita udah omongin. Iyalah. Nah, kalau misal gini, di Bacang Balap sendiri, Bos, apakah nanti akan juga mainnya tuh ekspansi sampai ke Thailand? Pengen, cuma kan kelas standar bebas nggak ada. Di luar Thailand tuh kan nggak ada kan. Jadi mungkin saya akan rubah jadi mesin, makanya kan yang standar bebas ini mungkin ya saya akan bikin satu mesin lagi, mesinnya kayak Garuda. 155. Kayak gitu, Pak. Iya kayak gitu, karena itu bisa main di NGO Thailand. Plus bobot ya? Iya Berapa plus gitu bobot, maksudnya? nggak salah. Kalau ya di sini kan kita kan 125, 128 apa dia ya? 125 kilo. Sama Karena kalau di sana mungkin 128 kali ya mungkin. Nah mungkin saya akan bikin mesin yang itu. Berarti Biar bisa main lah, itu juga karena pengen banget balap sebenarnya. Terus gini, Bos, kalau apa yang nggak sekarang sudut pandang Bacang Balap sendiri tuh pada akhirnya dirubah ya? Maksudnya tidak lagi mengejar event lokalan. Oh iya, jadi udah pikir kemarin dianggar-anggarin. Ini saya punya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Saya pikir kenapa ya balap di lokal sama saya bawa balap di Thailand kurang lebih sama. Masa sih, Bos? Kurang lebih sama. Kosnya? Kosnya. Masa sih? Hampir mirip. Karena satu kan Bukan bisa 2 kali 3 kalinya, Bos? enggak juga lah. Sekarang kita ke sana tiket pesawat anggap satu orang ya 3 jutaan ya gitu ya. Kita kan bawa kru kan nggak mungkin lebih banyak daripada IDW, kita kan bawa bisa 15 orang. Ya kita ke sana kan paling bawa cuma 3 orang, 4 orang. 5 lah palingan. Ya paling segitu kan. Terus yang berangkat bisa 3 owner. Itu kan lebih ringan. Kita kan kalau Tekno itu kan sistemnya kan semua sharing. Gitu. Iya. Terus kayak penginapan kebetulan ada Mr. HB. Iya, Ogut pernah lihat tuh. Kita Dia punya yang apa? ya kita lebih lumayannya itu. Kita cuma bayar kayak makan di sana buat si Mami kan uang kita bayar. Belanja, uang belanja ya, lah. kan itu apa ya? Mereka kesini pun kita sama kan, kita siapin hotel, kita jamu lah. Ya itu kan enaknya kita Sebaliknya. punya hubungan baik kayak keluarga kan. Kita Iya. kesana pun kita dikasih tempat tinggal di tempat mereka. Jadi itu yang terjalin kan. Ya. Nggak hanya sekedar pendekatan secara Nggak bisnis, cuman berarti ya. buat bisnis Iya, lah, benar. gua belanja barang lu atau apa gitu kan ya. Kita kesini udah kayak kita keluarga, udah kita jemputin, kita kasih, udah benar-benar kayak saudara kita, benar-benar bukan kayak orang lain dia tuh kalau kesini. Makanya saya pikir, malah kemarin sempat kepikiran pengen balap di Malaysia.
201 berarti? Tapi 201 kan. Nah kan saya lagi mau bikin nih, saya nggak tahu Hanan mau nggak. Belum sempat ngobrol, tapi saya pikir, Malaysia kayak seru juga ya, banyak yang bilang ya. Tapi sana kan Ninja kan jarang. Ya. Bahkan nggak ada kata cuma motor doang. Ada yang FFA-nya mungkin. FFA kelasnya tapi iya, kan. Iya. Rata-rata 125 jet. Udah ya paling bener NGO. NGO itu baru ada yang 402 sama 600 tuh tanggal 17 Agustus. Agustus tanggal 17, 17. sama Desember mungkin ya, Bos? Iya. Mungkin dua itu mungkin kalau emang nggak bentrok kita mainin di sana. Itu yang menarik itu. Iya. Kemarin kita udah ngobrol, udah nih. Saya ketemu orang sama yang pihak NGO kan. Saya ngomong, saya tanya tanggal berapa adanya. Harusnya kemarin tuh pas IDW tapi kan bentrok kan. Seminggu sebelum IDW kan NGO sana kan 402 ya ada tuh. Itu gini, Bos. Iya, terus. Terus terlalu mepet maksudnya. Adanya lagi udah 17 Agustus. Nah, nggak tahu kalau di NGO itu seperti apa ya. Yang setahu Ogut ketika misalkan teman-teman dari Tridharma Bapura itu berangkat ke Malaysia, itu mereka kan seperti dapat surat undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, setahu Ogut juga ada fasilitas yang disediakan di gitu, Malaysia ya? Di Malaysia. Itu seperti penginapan. Itu mereka siapkan dua rumah. Ya? Nah, kalau di NGO itu apa ya gitu ya, Bos? Enggak sih. Itu bener full sendiri ya? Full sendiri. Sama kayak kita balap aja makanya. Enak banget kalau kayak gitu mah kita kasih itu mah kita berangkat terus. Cuman gini, kalau yang terjadi yang anggapannya kan ini tim gede ya. Iya. Lu ngundang deh gitu kan. Nah, yang terjadi kalau kenapa teman-teman dari Tridharma Bapura itu lebih nyaman sepertinya mereka main di Malaysia, karena di Malaysia itu kan dari Thailand kan juga datang tuh, Bos. Jadi ketemu jagoan-jagoan di Thailand di situ, biang-biangnya juga ya. Transit di situ, Supanburu juga. Filipina ada juga kalau salah. Nah, iya. Jadi wah udah mainnya di situ aja. Apalagi kalau ya aku sempat ngobrol sama Bos William, owner dari Tridharma itu juga dia bilang kayaknya aku berangkat di Kapan sih Malaysia? Juli, Bos. Itu Juli, itu bentrok itu sama IDW. Iya. Jadi kayaknya kalau teman-teman Tridharma itu wah kayaknya kalau emang bentrok gua kesana deh. Gitu. Ya kalau emang dia udah fokus di sana, kita lebih apa ya? Pride-nya tetap lebih dapat ya balap luar ya. Bukan kita nggak cinta balap Indonesia, maksudnya kayak lu bawa negara lu ke luar negeri itu juara, ya itu jauh banget pride-nya gitu loh. Bener-bener kayak ngomong kita nggak juara di sana kita dapat 3 ke 4, ya kita udah lumayan di atas rata-rata tim luar kan, anggapannya gitu loh. Nah, kalau menurut Ogut mah tetap lebih emang singit-singit, maksudnya dan orang Malaysia sendiri tuh. Ogut ngobrol itu sama panitianya tuh, lupa gue namanya, Mr. Akau. Dia bilang sama Indonesia itu luar biasa, maksudnya ngotot gitu, dan ngotot gitu. Mereka kita tuh mau datang ke sana. Kalau dibalik belum tentu juga, Bos, mereka mau. Mereka belum tentu mau ke sini. Iya. Yang datang ke sini kemarin cuma IDW cuma karena customer juga. Iya kan? Mau gimana? Coba kalau nggak ada customer di sini, kita ke sana mah nggak ada kepentingan. Itu. Nggak ada punya customer, nggak punya apa. Kecuali mobil kita mau ngadu mesin. Iya, lain. Itu maksudnya yang kayaknya Mr. Akau tuh berpikiran juga, Indonesia tuh luar biasa. Dia mau datang ke sini, ngadu di sini gitu. Nah, kalau ke Malaysia belum tentu juga ya, Bos? Masih dalam belum tentu lah. agenda. Kalau NGO udah hampir kurang lebih 80-90% masih berangkat ke NGO. Nah, udah pasti berangkat lah. Entah Agustus, entah Desember. Iya, antara 17 Agustus atau Desember terakhir. Terus gini, Bos. Yang kemarin sempat gua agak lucu sih ngeliatnya ya. Bos Erik nulis tuh, yang mau nanya partai KMS sama idola jangan ke gua. Gua bilang ngapain sih? Itu gua lagi sama Cipu itu. Di sini. Lagi bareng begini. Ngobrol ya, ngobrol ya. Ribet nih orang nanyain lu mulu nih. Banyak, Bos. Banyak lah. Bos, kapan ada tontonan itu KMS jadi lepas gak? Aduh, nanyain gua nggak ada urusannya, tanya ke gua. Udah gue kesel motor gua nggak main ya. Tambah nih orang ngomongin sama gua, Cipu deh. Lu ya udah ngomongin sama gua nih, netizen nanyain gua bilang nih lu main kapan? Kan emang nggak dilepas kan. Sebenarnya kalau Bos perhatiin deh, Bos iseng deh meskipun lagi nggak nyeting nih, coba deh iseng deh sesekali deh. Kalau lagi senggang gitu, Bos, coba deh kesentul deh. Sebenarnya memang nuansanya itu beda dengan 1 atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu saya pernah masih nonton lah. Berapa kali waktu saya masih belum main kan. Saya masih iseng-iseng kayak apa sih Sera aja udah sekarang ya. Iya.
rame banget ya. Sekarang ada. Udah dia doang. Iya. Pemain baru nggak ada yang muncul. Terus Jadi garing ya maksudnya. ya, bilangin bos. Tanya dia mangap deh tuh. Apa karena masuknya mahal? Kagak sih. Kalau masuk mahal kan dibuka dari pagi, bos. Itu juga nambahnya wajar kan iya, dibikin 2 kali lipat kan bukanya dari pagi. Oh iya jam 9 ya. Jam 9, jam 10 dia bisa running udah. Mhm. Jadi kalau menurut gue sih bukan ke situ deh arahnya kayaknya. Malah yang gue lihat dominasi ya mesin-mesin tekno. Dominasi mesin-mesin tekno itu yang terlalu dominasi. Terlalu gitu dominan akhirnya. lah. Iya, akhirnya Yang nggak salah juga, yang mekaniknya ini gila riset, ownernya ngedukung, pengen banget juga, nggak ada yang mau kalah nih. Semua owner tekno kan nggak ada yang mau kalah. Kalau gue pernah nanya, Han coba, kalau ini semua yang punya standar bebas, sih, pasti semua pengen menang. iya. Semua temen lu, ya kan? Nggak ada yang lo bedain. Semua harga sama. Kita bikin, ya kan? Bikin apa-apa semua sama. Dia bilang, Hanan jawaban simpel. Nggak perlu pusing kok, kan gue jaminan HP. Lihat hasil dyno aja. Dia bilang standar bebas bilang 4 berapa lah gitu lah. Segitu pokoknya. Udah segitu, udah dia kasih lihat nih segini, cekrek fotonya nih. Masalahnya itu Sisanya adalah kalau misalnya kalah menang adalah kan hoki. Di lapangan beda. Nah ini, ketika disetting di lapangan itu berbanding lurus dengan datanya. Itu loh maksud gua. Bukan berarti HP gede terus setting jelek. Itu adalah kalau kita bilang kayak gua bilang itu adalah bakat alami Han untuk chatting. Finishing motor yang nggak bisa lu bisa beli mesin tekno, lu copy, tapi lu nggak bisa finishing motor sama aja bohong. Chattingnya, oke nih lu beli mesinnya nih, lu copy persis. Gue yakin Pasti banyak beda. juga. Ada juga Banyak. mungkin dari daerah tuh Banyak pada- banget. Daripada ini Jogja, Banyak banget. beli aja paketan Beli gitu kan. Iya. Dengan jaminan HP itu yang Iya. tiga- HP benar harus gitu. Tapi kan yang nyeting kanan. Gitu loh. Itu yang gue bilang itu adalah gift ya. Iya. Itu yang enggak, ya itulah setiap mekanik pasti punya bakat sendiri-sendiri. Iya. Gua rasa juga bukan yang motor-motor lain nggak kenceng, ya kenceng juga. Cuman emang spesialnya dia begitu kan, bisa bikin motor yang dari, ya contoh kita yang pas IDC pertama kali, lu kan nonton di Lanut, nyeting inget gak? Iya. Motornya Om Dito. Iya. Segitu pusingnya yang ebon sampai nggak tahu, besok kan juara 1, 2. Itu kita semua kaget, ebon aja yang bawa sampai geleng-geleng. Ini adalah motor yang kemarin rumit banget ya setting nih. Ya ganti ban, Rewel Iya, banget. bannya bocor, Iya. apa mesinnya. Waduh, Om Dito santai aja, besokannya juara 1, 10,1. Gitu loh, maksudnya itu kan kayak itu kita nggak bisa lawan lah. Memang udah gift dari Tuhan itu mah. Iya. Kalau bicara HP, semua orang bisa bikin mesin sesuai HP kan, based on dyno gitu Iya. ya. Tapi ya selebihnya adalah ya di polesnya terakhir. Dan banyak banget menurut gue yang mencoba seperti Hans itu wajar aja bos. Karena Wajar kan lah, jadi dia- panutan kan iya. orang. Itu oke lah. Ketika dia kemarin secara nggak langsung kan dia show off pada akhirnya di Ancol tuh yang dia Iya. dyno motornya dia sampai 60 sekian sampai alatnya rusak. Itu pasti di banyak teman-teman mekanik itu pasti akan gimana cara dibikin sampai sebesar itu tenaga. Itu gue tawa-tawa, lu sok ngerahasiain, lu dyno lu buka-bukaan begitu. Kagak gue tanya lu lagi ngapain sih? Nggak ada kerjaan. Kagak dibilang, gue pengen beli inian brother, pengen beli Genset. Lu bilang aja, gue bilang sama Nur dibeliin juga, pasti dikasih sama Nur lo. Kagak, Kagak. gue mau ngapain aja. Dia bawa tuh, kan hadiahnya voucher ya ngap? Itu Hadiahnya pas. voucher. Pas tuh buat genset. Iya. Karena kita kan sebelumnya 2 bulan lalu udah ke TDR sama Mo. Telepon gue, kok video call gue, bagus tuh genset, beli dong. Ya udah belilah, gue bilang. Tata coba mau minta diskon nih katanya. Tadi mau minta itu kan, apa sponsor, support. Kalau nggak salah kayak nggak dikasih. Ya udah beli. Akhirnya nggak jadi beli karena balap kan. Dia sendiri gatal kemarin tuh. Aja gue pikir balap 201. Kan Sabtunya Cicangkal. kan ketemu. Karena gue kan nggak di bos. sini. Iya, Gue di sini deh. Gue lagi pergi. Gue nggak tahu dia dyno. Beneran gue nggak tahu dia. Gue pikir video call kok gue Ancol nih deh video call gue gitu. Malamnya kita ketemu di tempatnya itu tuh bos, di tempatnya Unyil, tim panik kan. Itu di hari Kamis. Oh itu kan hari sebelum Cicangkal. Iya. Kan bos bilang tuh motor gua kontes. Iya Nanti konten. si Han
ke Cicangkal. Oh yaudah, gua Nggak ada yang tahu Dino. Pagi-pagi jam berapa ya? Video call jam 8 kancol. Dia bawa tuh motor. Itu di Cicangkal juga gua ngomong tuh, mau ngapain sih lu? Itu gua mau beli ituan gua, mau beli. Saya ada kecil segini. Hadiahnya inian kan? Hadiah voucher. 5 juta. Ya ngapain juga sih, gua bilang sayang motor lo. Nggak, tapi gua mau beli gua. Dan itu mesin baru. Iya. Yang dipakai bapak Cicangkal. Ya orang suka kadang Yang di Rangkasan Mori kan? Iya. Itu motor kan digilir tuh. Itu kayak ayo orang suka gabut kan. Iya, daripada. Iya, malam ketemu gua. Tuh, voucher. Buat beli genset. Beli akhir udah. Belum. Belum juga kebeli. Gimana? Belum juga kebeli, nggak tahu dia mau beli kapan tuh. Ya nggak apa-apa. Kan soalnya kan nggak lama dia kan, besok kan abis Ancol kan dia ke Filipina. Iya, Baru pulang jalan. kemarin, belum lama. Iya, itu. Nanti gua ketemu sama Kohan deh. Gua tanya lagi, coba mana sih genset tadi? Genset lu mana yang lu demi lo Dino nih? Geblek lu yang kagak-kagak aja. Itu dia umbar-umbar tuh, data dia Iya. tuh. Dia bilang nggak apa-apa lah katanya. Lagi bilang, peserta Dino, pesertanya cuma 2 yang ngap. Tim Dino pesertanya siapa? Iya, dia sama Rombongan Jateng doang kan? Iya. Sama si Tomo. Iya, tuh, udah. Ya, Nggak apa-apa dia pengen. Biar orang sih pada akhirnya. akhirnya kan di sosmed kan rame lagi kan Dino itu Tech Tuner ketahuan segini HP-nya. Ya udahlah dia pikir, akhirnya kita pikir gitu lah, ya udahlah orang nggak ada yang mau main juga kan, udah buka aja sekalian semua. Sama aja kan, kita tutup-tutupin nih, orang nggak ada yang mau main, ya udah buka aja semua deh, ganggu. Wah, tapi ya, ini terakhir nih bos. Tapi berarti ya si 10.4 itu nggak ikut besok ya? Enggak lah, Aduh, coba tuh ikutin dulu. harusnya pengen, cuman apa ya, banyak juga yang ikutan. Satu di Tekno standar bebas, ada owner baru. Terus gue pikir ntar jadinya ujungnya owner sama owner nih balapan. Gitu loh. Ya kan, enaknya ada IDC, ada joki lu bisa banyak nih. Enaknya itu, makanya banyak yang ikut. Ada Om Darius, ya kan, ada Risyandi. Banyak yang ikut dan banyak juga yang nggak ikut bos. Iya. Karena ketika kelas itu dibuka tanpa reaction time, untuk ini sih menurut sudut pandang gua aja ya, untuk tim-tim yang punya joki dia nembak bagus untuk di Oh, dia nggak mau main itu malah? Iya. Pada akhirnya, wah itu gua nggak berangkat ya kayak gitu. Kayak memang kayak IDW. Akhirnya berapa di EDW yang itu sih sah-sah aja ya, mana-mana Nah, aja bebas deh, lah orang bebas punya, aja. punya pilihan. Cuman jangan lupa ini untuk eventnya Bos Canglap nanti di Ntar tanggalnya kita ngomongin deh. Mesti matchingin sama yang lain juga soalnya kan tanggalnya. Sekarang Mei nih, Mungkin antara ya Juli lah. Juli. Ya, antara Juli atau sebelum IDW mungkin. Misalkan boleh kan kalau kita kan. Sebelum IDW seri 2 apa seri 3? Seri 2 lah. Mungkin ya. Kita mau besok tadi ikut kan mau ikut tasik kan. Ya kita ikut lah, kita sambil main-main sana sambil lihat sirkuitnya kayak apa sih. Saya juga belum tahu kayak gimana soalnya sirkuitnya. Ya ntar mudah-mudahan itu udah terrealisasi. Sama terakhir apa ya mungkin ya? Adakah yang mau joki? Ya. Bos sampaikan terkait Joki Tekno yang udah confirm. Ya. Udah confirm yang pasti setahun full main IDC IDW, yang luarnya Ebon. Terus Komeng, Fari, Lokal. Komen. Dila, Gila. sama iya Dila, Komeng. Siapa lagi ya? Yang luar nggak ada nambah lagi, Thailand. Mungkin ada. Akan ada nanti. Akan ada. Tapi nggak disebut dulu sekarang karena itu masih ada Ya, proses ntar lagi. ada proses, ntar heboh di luar. Pasti akan ada, karena harusnya IDC ini balap. Datang nggak Tapi- kira-kira? Tapi nggak ada wear pack ya. Bikin werpak sekarang Nggak keburu, tadi udah nanya. Masa nggak Udah keburu nanya, sih? 2 minggu lagi penuh, Gordon. Harusnya kalau itu wear pack ada, dia berangkat balap. Tapi Baru nih, baru. joki baru. Joki baru Tekno lah. Di Thailandnya udah Thailand. baru. Udah joki lama lah. Artinya tandemannya si Ebon. Ebon. Akan ada. Ada, pasti. Eh, Semoga di seri 2 lah. IDW. Seri 2 IDW. Iya. Dia datang. Datang. Ya besok siapa tahu tiba-tiba ketemu wear pakai ada jeng gitu kan, heboh ntar.
Nah, jadi teman-teman pantau aja YouTube-nya. kita nggak boleh ngomongin lah, kan ntar biar spekulasi, wow ini terserah lu deh, lu ngomong siapa nih. Kan suka gitu dong. Sama ada satu lagi joki lokal sebenarnya. Siapa? Ada lagi bukan joki lokal yang akan di-hire? Nggak tahu juga. Itu next. Yang mana ya? Masa Anda lupa? Oh iya. Belum lah, itu next kan masih sama kontrak sama orang. Oh iya. Wah, masih ini belum boleh dia kan. luar biasa ini menurut gue. Iya, gua sampai lupa. Jadi yang lokal tuh Komeng, Dila, siapa lagi sih yang main tuh? Komeng. Yang udah pasti di tag Komeng, Dila udah. Bagol belum? Belum tahu. Masih tentatif. Yang udah pasti nih Dila masih Komeng. Ya sudah. Ini sudah mau setengah 6, ini sudah jamnya buka. Gara-gara gue mau konten dimatiin musiknya. Apa-apa lah, belum buka kok. Ini teman-teman juga udah prepare. Coba Ngap, diputar dulu Ngap. Berdesir tuh kalau sini. Thank you ya bos sudah main kesini. Thank you loh. Thank you. Mampir-mampir ke Dragon Chamber. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you bos. Kita Tasik. Ya, thank you bos ya. Thank you.